budaya dimanapun berada. Hari ini saya berada di kampus Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta. Hari ini akan ada acara pameran dan pertunjukan seni yang dilakukan oleh mahasiswa dari kampus AKN Yogyakarta. Sebelum itu, mari kita keliling-keliling yuk, kita lihat proses pembelajaran di AKN Yogyakarta. Yuk! Sajian pameran seni Kriya Kulit dengan menampilkan karya mahasiswa program studi Kriya. Kriya Kulit merupakan salah satu program studi di Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta yang khusus mempelajari pembuatan wayang kulit atau lazim disebut tatah sungging wayang kulit. Produk atau karya yang dihasilkan meliputi wayang kulit, kostum tari, kostum wayang orang, hiasan, dan souvenir. Belajar membuat wayang memerlukan waktu yang relatif lama. Jika hanya belajar selama 1 tahun, baru dapat mencapai tingkat dasar, sehingga belumlah dapat menghasilkan karya yang sempurna. Oleh karena itu, yang dipamerkan ini baru termasuk wayang golongan Punokawan, Rewondo atau prajurit kera, hewan, dan prajurit buto. Sobat budaya sekalian, sekarang mari kita ikuti pameran dari program studi Kriya. Pameran ini adalah praktek kerja lapangan sebagai unjuk kebolehan dalam hasil studi belajar mahasiswa pada program studi Kriya. Bisa kita lihat di sini ada berbagai macam wayang. Wayang yang ditatah oleh mahasiswa dan disungging oleh mahasiswa. Jadi benar-benar ini adalah hasil dari pembelajaran di program studi Kriya. Bisa kita lihat wayang-wayang yang dipamerkan di sini. Pemirsa sekalian, ini akan saya terangkan golongan wayang raksasa. Wayang raksasa itu menggambarkan karakter-karakter yang tidak baik. Dan ini contohnya wayang Rahwana Raja atau Dasamuka. Ini raja dari Ngalengka Diraja dan mempunyai prajurit yang bermuka semua buto atau apa ya, raksasa. Dan ini ada juga prajurit yang berupa setanan, ya setanan. Setanan itu karakter yang jelek, yang selalu membuat manusia selalu ingin berbuat yang tidak baik. Ini contohnya ini setanan. Sobat warga budaya, ini di sini ada wayang Punokawan. Punokawan yaitu Pamomong. Kalau yang ini namanya Semar. Semar itu
pamomong orang-orang yang berjiwa baik. Semar punya anak yaitu Gareng, Petruk, Bagong. Dan di samping pamomong Semar, di sini juga ada punokawan namanya Togok. Togok ini punya pamomong, yaitu pamomong yang hatinya kurang baik. Togok punya adik Bilung. Nah, ini pamomong orang-orang yang kurang baik. Dalam pameran ini disajikan karya-karya mahasiswa yang sudah melalui seleksi agar aspek kualitas dapat terpenuhi. Pemirsa sekalian, tadi sudah dijelaskan tentang berbagai jenis wayang dan khususnya produk Tatah Sungging, baik itu berupa wayang maupun berupa pakaian wayang orang. Ya. Sekarang di samping para mahasiswa itu dibekali dengan bagaimana teknik menatah dan nyungging, mahasiswa juga kami bekali dengan mata kuliah ornamen, di mana ornamen itu khususnya untuk bagaimana agar mahasiswa memiliki kekayaan kreativitas, sehingga tidak hanya terbatas bisa membuat wayang, tapi juga bisa membuat ornamen yang juga bisa nanti diterapkan pada produk-produk non wayang. Ya. Di ornamen itu sebetulnya di sini khususnya tidak berkaitan langsung dengan wayang kulit ya, tetapi ornamennya ornamen bebas. Karena dengan demikian mahasiswa itu bisa mengembangkan kreativitasnya, ya, sehingga tidak hanya bisa membuat wayang, tetapi juga bisa membuat produk-produk hiasan, ya, non wayang yang nanti juga bisa berfungsi untuk pengembangan diri setelah mereka nanti lulus dari akademi komunitas ini. Ya, ini beberapa contoh dari karya mahasiswa untuk tugas-tugas ornamennya. Karya hiasan dinding merupakan tatah sungging dan ornamen bebas. Ini yang kita lihat adalah karya-karya produk tatah sungging. Jadi di Prodi Kriya itu ada 2 mata kuliah, yang satu membuat wayang, yang satu membuat non wayang. Nah, salah satu produknya adalah non wayang, itu adalah ini. Ini adalah panel atau hiasan dinding yang dibuat dengan teknik tatah sungging juga, ditatah dan disungging. Ini beberapa contoh karya produk tatah sungging non wayang, ya, jadi yang bukan non wayang. Nanti ada juga produk tatah sungging yang non wayang tapi bukan hiasan dinding, ya. Tapi ini semua yang ada di sini adalah produk-produk tatah sungging yang non wayang. Nah, untuk produk tatah sungging non wayang ini memang unsur tatahnya sama seperti menatah wayang. Unsur-unsurnya adalah tatahan tradisional, hanya desainnya atau motif-motif yang dibuat adalah bebas, ya. Mereka diberi kebebasan kreativitasnya untuk membuat motif atau desain yang baru, tidak tradisional. Karya-karya ini adalah karya-karya yang sudah dibuat dalam 1 semester, ya. Jadi mereka, para mahasiswa itu membuat desain kemudian diwujudkan dalam bentuk panel atau hiasan dinding seperti ini. Ini adalah hasil karya mahasiswa selama 1 semester yang mereka buat dengan teknik tatah sungging seperti kalau membuat wayang. Sedangkan karya souvenir meliputi kipas dan gantungan kunci. Jadi selain wayang kulit, di sini di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta juga diajarkan bagaimana membuat produk non wayang kulit, yaitu produk-produk yang bukan wayang kulit tetapi menggunakan teknik yang sama dengan sebagaimana kalau membuat wayang kulit, yaitu berupa barang-barang souvenir, baik itu yang berupa kipas macam ini, berbagai macam kipas, ya, dan juga ada juga yang berupa gantungan-gantungan kunci,
Nah, itu juga diajarkan di sini. Ini hanya untuk membekali mahasiswa agar bisa memperkaya dirinya, tidak hanya bisa membuat wayang kulit, tapi juga bisa membuat barang-barang souvenir yang akhirnya bisa menunjang sektor pariwisata. Karya yang berupa kostum tari atau kostum wayang orang berupa teropong. Produk seni kriya kulit bukan hanya dapat diwujudkan dalam bentuk 2 dimensi, akan tetapi juga 3 dimensi. Jadi biasanya kalau kita mengenal karya kriya kulit adalah berupa wayang kulit, kemudian juga berupa panel hiasan dinding, itu adalah dalam wujud 2 dimensi. Namun demikian, produk yang berbahan dasar kriya kulit, khususnya kulit mentah atau perkamen, itu bisa kita terapkan juga untuk membuat produk 3 dimensi. Contohnya adalah seperti ini ya. Ini adalah namanya irah-irahan ya, atau mahkota. Ini adalah produk 3 dimensi yang saya pegang ini, namanya pogak. Kalau yang di sampingnya adalah teropong, tetapi fungsinya sama. Ini adalah produk kriya kulit 3 dimensi, tetapi dia bentuknya berupa memiliki fungsi ya sebagai busana tari ya, tari wayang orang. Namun demikian, ini meskipun berbeda dengan produk wayang kulit atau produk panel, namun ini juga tetap mempergunakan teknik tatah dan sungging. Ini bisa kita lihat ya, tetap bahannya kulit perkamen atau pentah, penerapan tatahan tetap ada di sini, kemudian sunggingan juga bisa kita lihat tetap diterapkan di sini. Ada beberapa aplikasi ya, seperti payet atau manik-manik yang diterapkan. Ini juga tentu karena memiliki fungsi begitu, sehingga dia membutuhkan bahan tambahan berupa kain ya. Ini dipakai untuk kostum wayang orang. Kalau yang ini namanya teropong ya, fungsinya sama seperti mahkota, sama dengan penjelasan yang pogak tadi. Hanya dia ada aksesoris tambahan ya, berupa benang ya, tassel ya, namanya tassel di sini. Namun kalau kita lihat, ini penerapan tatahnya tetap ada, sunggingannya juga tetap ada. Nah, ini contoh ya produk-produk seni kriya kulit dalam bentuk 3 dimensi. Dalam pameran ini juga disajikan demo praktek pembuatan wayang kulit baik menatah maupun menyungging. Sobat budaya dimanapun berada, kali ini kita berada di depan ruang dari Prodi Kriya. Mari kita lihat seperti apa sih pembelajaran di Prodi Kriya. Mari kita saksikan bersama-sama. Sobat budaya sekalian, jangan lupa kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai face shield. Sobat budaya sekalian, sekarang di samping saya ini ada Bapak Sagio sebagai pengajar di Prodi Kriya. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Bisa sedikit dijelaskan Pak bagaimana proses pembuatan wayang kulit? Oh iya Mbak. Jadi proses pembuatan wayang kulit itu pertama sudah ada kulit itu, setelah ada kulit baru kita
mulai belajar per komponen. Jadi sebelum membuat wayang itu kita mempelajari dulu. Ini calon yang ada di wayang itu seperti ini. Setelah ini bisa di sini bisa bagus, baru pindah ke wayang. Oh. Jadi pindah ke wayang. Ini yang pertama kali seperti ini, membuat ornamen seperti ini. Nah, ini. Oh. Ini nanti di setiap wayang ada, hanya ini belum diterapkan, latihan dulu. Kalau di sini sudah bagus, baru pindah ke wayang. Tapi kalau di sini belum bagus, sampai berapa bulan pun tetap harus sampai bagus dulu. Gitu. Oh, nggih. Setelah ini, baru itu yang sudah bagus. Oh. Ya. Sebelum kita menuju ke sana, Pak, bisa dijelaskan apakah ini mengandung makna motif tertentu atau tidak? Motifnya, semua motif itu ada namanya ya. Yeah. Seperti ini contohnya, Yeah. ini namanya srunen ceplek, ini srunen kembang tanjung, srunen kembang cengkeh. Oh. Ini namanya mas-masan, ini namanya semut dulur, ini namanya bubuan yang bulat-bulat, ini agak besar, ini yang kecil-kecil. Oh. Jadi semua itu mempergunakan alat sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mau buat kecil seperti ini, alatnya kecil seperti ini. Oh, nggih. Gitu. Berarti dari masing-masing alat itu juga mereka menatahnya itu dengan motif sendiri-sendiri gitu nggih Pak nggih? Iya, betul. Oh, nggih. Jadi satu motif itu tidak cukup satu pahat, mungkin 5 atau 6 pahat. Oh, begitu. Lalu untuk kulitnya sendiri Pak, apakah ada kulit yang spesifik harus memakai kulit apa seperti itu? Kalau untuk wayang kulit yang bagus itu mempergunakan kulit kerbau. Oh. Tapi kalau kulit untuk kerbau. pemula belajar ini mempergunakan kulit kambing. Oh, nggih. Kenapa kulit kambing? Karena kulit kambing itu tidak terlalu keras. Oh, iya. Tapi kalau yang untuk wayang beneran itu kulit kerbau. Oh, nggih. Berarti untuk wayang kulit itu memakai kulit kerbau, Iya. tapi dalam Untuk proses latihan, pembelajaran memakai kulit kambing. Iya. Wah, menarik sekali. Nah, yang itu Pak, monggo kita Iya. saksikan bersama-sama. Ini yang dari kulit kerbau. Oh, ya. Dari kulit kerbau itu tadi yang sudah dipelajari. Nah, di sini diterapkan di sini. Ini sudah ada. Tapi awalnya belajar dulu dari sana. Nggih. Ini seperti ini. Oh. Setelah ini selesai nanti baru proses warna. Tapi ini harus selesai dulu belajarnya itu. Paling lama atau paling susah adalah belajar memahat. Oh. Kenapa begitu? Karena memahat itu kendalanya ada tatahnya patah, kurang tajam. Nah, di sini sudah disediakan alat untuk ngasah pahat ini, batu asahnya ini. Iya. Oh, lalu untuk menjadi sebuah wayang yang utuh itu butuh proses berapa lama, Pak? Kalau ukuran tanggung itu rata-rata 2 minggu, Mbak. Warna seminggu, natanya 1 minggu. Itu yang ukuran bagus standar. Gitu. Tapi kalau untuk souvenir kurang dari itu. Tapi ini pembelajaran di sini kita membuat yang paling bagus. Gitu. Belajarnya belajar yang bagus. Gitu. Oke. Sobat budaya sekalian, setelah kita menyaksikan proses natah wayang, mari kita lihat proses pewarnaan agar menjadi sebuah wayang yang bagus. Monggo Bapak, di mana? Mari. Ini proses pewarnaan. Jadi awalnya kita membuat warna dasar dulu ini. Dasarnya kuning. Setelah semua kuning selesai, proses keduanya putih. Setelah proses semuanya putih, baru warna yang lain. Kenapa dikatakan bukan ngecat tetapi nyungging gitu ya? Nyungging itu adalah warna harus gradasi. Dari warna muda sampai ke tua, minimal satu warna itu 3 lapis. Itu yang dikatakan nyungging. Jadi nyungging itu tidak hanya wayang, tapi bisa untuk
hiasan dinding atau bisa untuk tembok bisa, tapi asal gradasi itu dikatakan nyungging itu. Nggih. Ya. Berarti warna pokok yang harus disungging pertama itu warna apa, Pak? Pertama dasar dulu, Mbak. Dasar Untuk dulu. menutup pori-pori. Kuning dan putih niku nggih? Iya. Oh, nggih. Setelah itu di warna yang selanjutnya. Oh, nggih. Ini yang proses hampir selesai, itu juga proses hampir selesai. Sana juga setengah jadi. Oh, setengah jadi. Setengah jadi. Yang jadi itu di sini belakang ini sudah ada yang jadi. Oh, ini yang sudah jadi nggih? Ya. Oh, ya. Kalau wayang sudah jadi selesai diwarna seperti ini, terus dipasang tangke, Mbak, ini. Oh. Tangkenya ini terbuat dari tanduk kulit kerbau. Kok kulit kerbau? Tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Tanduk kerbau yang albino. Oh, nggih. Jadi khusus kerbau bule istilahnya itu. Oh, nggih. Kenapa ini warnanya bule itu? Ini begitu terus dijahit ibu ini yang menyelesaikan terakhir itu. Wah, sangat kompleks sekali ya, Pak, di Prodi Kriya ini, mulai dari menata, menyungging, sampai hasil akhirnya bisa kita lihat bahwa dari program studi Kriya ini menghasilkan karya wayang yang berkualitas dan bagus sekali. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sobat budaya dimanapun berada, mari sekarang kita ngobrol-ngobrol yuk dengan mahasiswa dari program studi Kriya. Nah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah. Mbak, gimana kabarnya? Sehat dan semangat. 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 Nah, Ibu salah satu mahasiswa Kriya. Betul? Angkatan 7, ya? Iya, ya. angkatan 7. Kenapa sih Ibu tuh tertarik untuk belajar di Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta, khususnya di Prodi Kriya? Kenapa kok tertarik pengen belajar? Oh gitu ya, oke. Saya akan ngatur dulu, tapi sebelumnya secara umum dulu ya. Pertama, saya memang tertarik dengan segala sesuatu yang berbau seni dan budaya. Oh iya. Nah, terus untuk lebih saya itu mateng, itu memang saya jadi ada yang menyarankan untuk kuliah di Akademi Komunitas Negeri ini. Oh. Terus saya memilih Kriya karena memang saya dulu pernah jadi guru honor, itu juga saya ngajar SBK, tapi kan cuman istilahnya SBK-nya cuman SBK dasar gitu ya. Terus saya juga pengen ngerti juga, maksudnya secara detailnya tuh kalau yang SBK misalnya seperti ini ya, seni rupa ya ini seperti apa, akhirnya saya pilihnya di sini gitu, Mbak, di jurusan Kriya ini. Jurusan Kriya nggih, Iya, bukan nggih. tari dan karawita Betul, Mbak. gitu. Betul, Mbak. Ya. Di Kriya saja. Nggih, berarti memang sudah mantap untuk di Kriya. Wah, spol mantep ya, Mbak. Wah. Ada kesulitan nggak Bu selama proses pembelajaran, selama belajar di sini? Kalau kesulitan itu memang wajar ada, Mbak. Cuman karena kita tuh baru istilahnya pemula jadinya memang nggak kesulitan. Tapi ketika kita sudah dibelabari, istilahnya tuh dibelabari gitu, terus oh ternyata caranya gitu, ya udah kita mengalir aja gitu, Mbak.
Begitu. Jadi secara keseluruhan itu tidak ada kendala. Mboten kendala menapa-menapa. Pokoknya semangat. Wes, semangat. Harus bisa. Harus semangat. Aku harus bisa. Iya. Ada pesan-pesan nggak Bu untuk para generasi muda dan sobat budaya di seluruh Nusantara ini agar bisa menjadi regenerasi mahasiswa di Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya ini? Kalau saran dari saya, karena kita itu kuliah di sini itu sangatlah kuliah di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta ini segala fasilitas itu kita sudah tidak menyediakan apa-apa, Mbak. Betul. Terus nanti hasil dari sini itu juga nanti menghasilkan generasi yang terkait dengan budaya, yaitu makanya saya sarankan untuk generasi-generasi yang selanjutnya itu kalau bisa itu kuliah di sini. Karena di sini semuanya serba menarik, dosen-dosennya, instrukturnya semuanya menarik, semuanya menyenangkan. Kita di sini have fun. Begitu, Mbak. Tidak ada beban ya Bu ya? Bukan beban, kita di sini adanya relax. Oke. Begitulah sobat budaya sekalian, kesan pesan dari salah satu mahasiswa dari program studi Kria. Nah, bagi sobat budaya sekalian dimanapun berada yang mempunyai minat dan bakat di program studi Kria, mari cepat-cepat kita daftar di Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta. Semangat! Halo Sobat Budaya, kali ini kita berada di ruang perpustakaan Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta. Di sini terdapat berbagai macam buku sebagai pembelajaran untuk mahasiswa. Lebih jelasnya, mari kita temui Pak Andono. Apa kabar Pak Andono? Baik, Mbak Novita. Bagaimana kabarnya? Baik, Ya. senang sekali kita bisa berjumpa di ruang perpustakaan yang sangat nyaman ini. Ya. Boleh dijelaskan Pak sedikit tentang buku-buku yang ada di sini? Bisa, sangat bisa. Monggo. Para pemirsa sekalian, jadi sebuah lembaga pendidikan tinggi itu salah satu yang terpenting adalah perpustakaan. Nah, kebetulan di Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta ini perpustakaannya masih baru, artinya baik koleksinya maupun penataannya itu masih belum sempurna sebagaimana perpustakaan yang ideal. Tetapi kami sudah memiliki cukup banyak buku, walaupun boleh dikatakan masih terbatas, ya. Di antaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan seni pertunjukan dan seni rupa, khususnya wayang kulit. Ya, berarti ada buku dari seni pertunjukan dan seni kriya kulit gitu Bapak. Betul. Boleh ditunjukkan Pak bukunya itu yang mana? Untuk yang dari seni kriya kulit, khususnya yang berkaitan dengan tatah sungging wayang kulit, ada beberapa buku, khususnya ini tulisan dari Bapak Dr. Sunarto, yang kebetulan beliau adalah termasuk perintis yang ikut mendirikan Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta ini. Khususnya dia dulu sebagai ketua prodi kriya kulit untuk yang pertama sebelum saya. Nah, ini banyak bukunya, cukup banyak tentang wayang kulit ya. Baik itu yang berkaitan dengan wayang kulit gagrag atau gaya Yogyakarta maupun khusus tentang seni tatah sungging kulitnya. Ya, dan juga banyak buku lagi yang belum kami sajikan di sini dan belum bisa saya sebutkan satu per satu.
Kalau ini Pak, ini buku tentang apa nggih? Coba Bapak. Oh, ini buku karya Profesor Sumantio Hadi. Wow. Direktur pertama Akademi Komunitas Seni dan Budaya. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Jangan lupa Yogyakarta. Ya, nah ini buku-bukunya banyak sekali. Prof Mandio biasa kami sebut ya, kami panggil Prof Mandio, itu sangat produktif untuk membuat buku-buku kaitannya khususnya tentang tari. Ya, ini berbagai macam buku dan masih banyak juga yang lainnya. Nah, dengan perpustakaan ini mahasiswa bisa memperkaya pengetahuannya tentang baik itu seni pertunjukan maupun wayang kulit, ya khususnya di bidang apa istilahnya ya, di teorinya, aspek teorinya, aspek teoritisnya. Berarti ya. Di AKN SBY ini tidak hanya dituntut untuk bisa praktek saja, tapi Betul. juga harus memahami teorinya. Ditunjang dengan buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Ya demikianlah kira-kira, sehingga mahasiswa nanti istilahnya tidak hanya paham, tidak hanya tahu, tidak hanya bisa untuk menari maupun ngerawit dan natah sungging kulit atau membuat wayang kulit, tapi juga bisa menceritakan, ya bisa menguraikan tentang apa yang berkaitan dengan seni tari, dengan seni karawitan maupun dengan kriya kulit, khususnya bagaimana tentang wayang kulit. Penjelasannya sangat kompleks sekali. Terima kasih Pak Andono. Sama-sama. Sudah memberikan penjelasan ini. Ya. Terima kasih, semoga Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih tahu tentang apa dan bagaimana Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, dan akhirnya bisa beramai-ramai untuk menjadi mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Andono, mari selanjutnya kita saksikan pagelaran pementasan dari program studi seni tari dan seni karawitan. Sobat budaya dan pecinta seni budaya dimanapun berada, setelah tadi kita saksikan proses pembelajaran dari program studi kriya dan juga kita saksikan pameran hasil pembelajaran dari program studi kriya. Nah, sekarang saatnya kita saksikan bersama proses pembelajaran dari program studi karawitan. Untuk itu, mari kita ngobrol dengan salah satu mahasiswa dari program studi karawitan. Monggo. Halo, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, saya juga ikutan duduk ya, biar enak. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ardia, Kak. Saya dari program studi karawitan angkatan ke-7. Oke, wah. Hari ini lagi belajar apa, Mbak? Ini saya lagi belajar bonang di sini, mempelajari banyak gamelan di sini, Kak. Oh iya. Kalau di prodi karawitan itu yang dipelajari apa aja? Nah, di sini kita mempelajari berbagai macam alat gamelan, dari bonang, ada saron, ada siter, ada rebab, bermacam-macam, dan di sini juga ada sindennya juga, Kak. Oh, kalau untuk Mbak Ardia sendiri sebagai seorang perempuan lebih tertarik untuk belajar gamelan atau belajar sindennya? Kalau saya sendiri sih pribadi lebih
tertarik di sindennya gitu. Oh, jadi lebih tertarik ke sindennya, tapi tetap mempelajari gamelannya ya, dong. Tetap harus biar tahu. Ya, suka dukanya apa sih Mbak selama belajar di AKN SBY ini? Kalau ini sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Dukanya dulu. Kalau dukanya sih gini, jadi kan saya pribadi, saya bukan dari sekolah seni dulunya, dan di rumah saya juga bukan keluarga seni, jadi saya harus belajar lebih giat untuk mengejar materi perkuliahan ya Mbak ya, tentu saja. Oh, jadi gitu ya, karena kita bukan basic dari seni, bukan dari keluarga seniman, sehingga kita harus lebih giat untuk belajar begitu. Tapi di samping itu tetap semangat dan bisa menerima materi kan? Seneng pastinya Kak. Oke, kalau sukanya Mbak, sukanya itu apa? Sukanya itu kita lebih mengenal budaya kita, lebih bisa mencintai budaya kita dan melestarikan tentunya. Oke, berarti selama menjadi mahasiswa di Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta ini udah banyak sekali hal yang dipelajari ya Mbak di Prodi Karawitan ini. Banyak banget Kak. Selama menjadi mahasiswa ada nggak nih prestasi-prestasinya kira-kira? Kalau prestasi ini saya kemarin sempat ikut ajang pencarian bakat dari Rising Star Dangdut Indonesia di MNC TV, dan saya kemarin juga membawakan sedikit sinden di sana, jadi sedikit mengenalkan budaya Jawa di sana. Wah, hebat sekali ya sobat budaya semuanya. Ternyata selain kita juga belajar mendalami seni dan mendapatkan ilmu tentang karawitan, kita juga bisa berprestasi melalui Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta. Terima kasih Mbak Ardia atas waktunya. Sobat budaya dan pecinta budaya dimanapun berada, setelah kita tadi menyaksikan proses pembelajaran dari Prodi Kriya dan Prodi Karawitan, mari sekarang kita saksikan bersama proses pembelajaran dari Prodi Tari. Namun sebelum itu, kami ingatkan jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan, salah satunya memakai face shield. Halo teman-teman. Ya. Dari Prodi Tari ya? Iya. Wah, seru sekali latihannya ya. Jaga jarak dulu, jangan lupa. Iya, kita tetap harus menjaga jarak dan menaati protokol kesehatan. Dari Prodi Tari ini mahasiswanya ada berapa toh Mbak? Ada 32. 32. Wow, luar biasa sekali. 32 itu semuanya dari seluruh Jogja? Seluruh Jogja. Oke. Kalau di Prodi Tari itu yang dipelajarin apa aja sih Mbak? Tari klasik dan tari kerakyatan. Tari klasik dan tari kerakyatan. Lalu ada apa lagi? Ada Wirogo Wiromo Wiroso. Oke. Ada koreografi. Koreografi. Ada pengetahuan tari. Ya. Tata rias. Terus yang ilmu pengetahuan ada PPKN, ada bahasa Indonesia. Oh, berarti tetap di samping kita praktek tuh tetap ada teorinya ya? Iya. Oh, kalau teorinya apa aja Mbak tadi yang dipelajari di sini? Seperti bahasa Indonesia ya, tentang tata bahasa yang benar. Ya. Terus yang PPKN ya pendidikan moral, menyangkut kesenian. Oke. Kita sebagai seorang seni, kita di kemerdekaan ini apa saja yang menjadi seperti perjuangan kita untuk ke masyarakat. Betul sekali. Terus selain itu ada pengetahuan tari tentang tari? Tentang tari klasik dan tari kerakyatan. Oke, kalau tari klasiknya itu tari apa aja Mbak? Tari klasik itu
diambil dari keraton Jogja, seperti tari bedoyo, tari serimpi, terus yang dari Pakualaman juga ada. Oke, berarti kita di sini mempelajari tari klasik dari dua kasultanan ya. Ada Kasultanan Yogyakarta dan juga Puro Pakualaman. Wah, menarik sekali. Kalau kerakyatannya itu yang dipelajari apa saja? Kalau di sekarang ini di semester ini jadilan. Oh, jadilan. Wah, menarik sekali ya. Karena di perguruan tinggi seni jarang sekali ada yang konsentrasi untuk memberikan materi perkuliahan tentang jadilan ya. Ini sangat menarik sekali berarti di Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta ini. Kalau menurut mbak-mbak sekalian, belajar di AK itu menyenangkan nggak sih? Oh, sangat menyenangkan. Wah, menyenangkan dan dosen-dosennya juga hebat, asik ya. Ya, asik lah, kayak teman sendiri. Iya, oke. Terima kasih sekali mbak-mbak, sukses untuk studinya dan juga dan kita juga harus menjunjung tinggi alma mater dari Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta.